thank you udah ngeklik video ini. Michelle di sini. Jadi hari ini aku mau buat video yang santai banget. Jadi kalau kalian ingat, aku ada bikin video manfaat yang aku rasain sebagai seorang vegan beberapa waktu lalu. Nah, di video itu tuh banyak banget komen-komen yang kayaknya banyak orang masih nggak jelas dengan kehidupan vegan ini. Jadi di sini aku mau buat semacam Q&A. Dari video itu aku akan jawabin komen kalian. Jadi hari ini aku ada bikin jus blueberry, nanas, dan flaxseed yang bakal aku minum sambil aku jawabin pertanyaan kalian yang udah aku screenshot di sini. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, yang pertama. Mbak, mohon maaf, mau tanya gimana waktu makan? Apakah makan pagi, siang, malam ada bedanya atau enggak antara makan buah, sayur? Apakah bebas dicampur makan sayur dan buah? Aku akan berasumsi kalau yang Mbak I tanya ini tuh mungkin ada beberapa makanan yang kata orang bisa beracun kalau dicampur. Contohnya durian dan alkohol. Dan aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ya mungkin kalau kayak durian dan alkohol tuh emang banyak banget nggak nyaranin. Tapi ya kalau ditanya soal buah dan sayur, itu menurut aku nggak ada yang efeknya bisa kayak terlalu serius sampai menyebabkan kematian kalau makannya berbarengan gitu. Karena belakangan ini aku lagi belajar tentang nutrition, aku tahu kalau ada beberapa makanan yang kalau dicampur dengan makanan lain itu bisa mengurangi atau meningkatkan proses tubuh kita dalam menyerap satu vitamin tersebut. Contohnya, kalau kita makan makanan yang sangat tinggi dengan zat besi itu iron ya. Kalau sehabis kita makan makanan yang tinggi dengan zat besi, contohnya kacang-kacangan, brokoli, terus kita minum minuman yang mengandung tannins yang biasanya ada di teh dan di kopi, tapi yang paling tinggi itu di teh, itu bisa mengurangi tubuh kita dalam menyerap kandungan zat besi tersebut. Untuk yang vegan ya, kita ngomongin untuk yang vegan. Kita ngomongin yang vegan dan penyerapan zat besi. Dan kalau kita mau makan sesuatu dan meningkatkan penyerapan zat besi dalam satu makanan, kita bisa tambahkan vitamin C. Itu kayak contohnya kita tambahin perasan jeruk lemon, atau setelah itu kita makan buah yang kandungan vitamin C-nya tinggi, itu bisa meningkatkan tubuh kita untuk menyerap zat besi tersebut. Tapi ini tuh nggak berlaku untuk makanan hewani. Jadi zat besi itu ada dua, itu ada heme iron dan non heme iron. Dan memang non heme iron itu ada di makanan nabati dan heme iron itu ada di hewani. Dan heme iron ini sangat mudah untuk dicerna tubuh atau diserap tubuh. Jadi kalau untuk yang makan daging tuh nggak usah khawatir dengan hal ini. Tapi yang perlu kalian khawatir dengan heme iron ini ya, heme iron ini bisa meningkat dengan sangat cepat di darah kalian dan itu bisa menyebabkan kekentalan darah. Untuk Mbak Yi, kalau apakah aku mindful dengan pencampuran makan buah atau sayur, apakah aku campur atau enggak, itu aku enggak terlalu ambil pusing. Cuma ya aku berusaha kalau aku misalnya makan tuh aku nggak berbarengan dengan minum teh. Nah, teh yang tinggi tanin tuh kalian bisa cari di Google sendiri. Setahu aku green tea itu salah satu yang taninnya cukup tinggi, dan kopi. Jadi kalau aku mau minum green tea, ya aku minum di pagi hari atau siang. Jadi nggak deket-deketan sama waktu jam makan siang atau jam makan malam aku. Dan banyak banget yang tanyain ini, terus gimana untuk vitamin B12? Kan hanya terdapat di daging ya. Nah, B12 itu sebenarnya bukan hanya terdapat di daging. Kalau sekarang tuh B12 ada di nutritional yeast. Terakhir aku searching di tempe juga ada, walaupun nggak terlalu banyak. Jadi jangan kira karena kita vegan itu B12 kita nggak bisa dapat. B12 itu sebenarnya dari soil, dari tanah. Dan zaman sekarang pun kenapa daging bisa kaya dengan B12 itu karena peternak-peternak itu mereka kasih vitamin B12 ke hewannya. Jadi selama ini juga hewan itu sering banget jadi perantara kita untuk menyerap nutrisi. Nah,
Kalau misalnya kalian concern dengan B12, kalau kalian tertarik untuk jadi vegan, itu kalian nggak usah takut. Kalian bisa minum suplemen B12 itu udah banyak banget di pasaran. Tapi kalau aku sendiri, aku ada minum vitamin B12 dan sebenarnya aku nggak niat untuk minum suplemen sama sekali sebelum cek darah. Tapi aku dulu tuh udah terlanjur dibeliin sama teman aku vitamin B12. Jadi aku minum vitamin B12 tuh sekitar sebulan sekali atau cuma waktu ingat aja. Dan aku juga pernah lihat interviewnya Dr. McDougall. Dia bilang vitamin B12 defisiensi dalam vitamin B12 itu defisiensi terakhir yang ditemukan manusia. Dan untuk dia yang bisa dibilang dokter ternama di Amerika sana, dia cuma bisa menemukan defisiensi B12 pada manusia ini cuma beberapa. Dan setahu aku, Dr. McDougall yang setengah hayat hidupnya dia itu vegan, dia juga nggak konsumsi B12 sama sekali. I mean vitamin B12. Jadi kalau udah Dr. McDougall udah bilang kayak gitu, aku nggak terlalu concern defisiensi B12. Dan di luar hujan, jadi semoga nggak terlalu berisik. Kalau kalian udah dengar suara-suara hujan sedikit ya, dinikmatin saja. Oke, ini ada dari Ika. Oke, kalau kita omongin asam lambung, pas banget. Kalau kalian nggak tahu, aku sekarang lagi belajar di eCornell Online University. Aku ambil Nutrition and Healthy Living. Jadi baru belakangan ini aku belajar tentang asam lambung, gastric acid. Nah, banyak orang bilang asam lambung tuh karena telat makan kayak gitu, dan bisa juga karena telat makan. Tapi asam lambung tuh juga bisa disebabkan kalau kita sebenarnya ada sensitif sama salah satu makanan. Misalnya kita makan makanan yang terlalu pedas, atau kita mengonsumsi minuman beralkohol terlalu banyak, makanan yang terlalu asam. Untuk kalian yang sensitif dengan makanan yang asam, itu bisa bikin asam lambung. Bisa juga karena stres, bisa juga karena kalian gampang banget kalau dikit-dikit sakit, kalian konsumsi obat kayak ibuprofen, aspirin, yang kayak gitu-gitu, itu juga bisa meningkatkan kandungan asam dalam perut kita. Dan kalau kalian nggak tahu, salah satu untuk mengurangi produksi asam itu kalian mengonsumsi makanan yang mengandung banyak alkalin. Jadi makanan yang tinggi alkalin itu biasanya ada di buahan dan sayuran. Jadi dengan jadi vegan itu bagus banget untuk kamu yang punya asam lambung. Terus kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi ini komen yang agak bukan negatif ya, apa ya, ngeselin sedikit ya. Dia bilang, sayang sekali ya vegan tidak menikmati nikmatnya daging. Sejauh ini aku nggak pernah merasa aku nggak bisa menikmati enaknya daging, karena zaman sekarang itu apa yang kalian makan itu ada versi vegannya. Kalian mau bilang ayam geprek, itu ada versi vegannya. Kalian mau bilang soto, ada versi vegannya. Hamburger, pizza, you name it, aku bisa cari versi vegannya. Ya mungkin makanan itu nggak tersebar, nggak segampang carinya, tergantung kalian tinggal di mana gitu. Tapi ya ada gitu. Jadi no, aku nggak merasa ada yang terlewati karena aku nggak mengonsumsi daging, karena aku ngerasa makanan vegan tuh juga enak-enak. Oke, terus ada yang tanya, gantinya protein zat besi apakah? Oke, jadi zat besi itu gampang banget ditemuin di makanan vegan juga. Contohnya ada di kacang-kacangan, tahu, tempe, itu rich in iron. Dan juga oats, grain, dan leafy leaf kayak spinach, brokoli. Kayak brokoli itu kayak rich in nutrien banget. Ada sebabnya brokoli itu dibilang superfood gitu, karena tinggi kalsium, tinggi zat besi, pokoknya aku selalu usahain aku makan brokoli setiap kali ada kesempatan. Next question. Oke, jadi aku udah nggak makan protein hewani itu udah
sekitar 4-5 tahun dari awal 2016. Dan do I look not okay? Dan aku juga ada teman yang dia vegetarian sejak lahir gitu, dan dia sehat-sehat aja. Sebenarnya protein itu penting untuk tubuh, tapi it's not the most important. Walaupun ya gizi seimbang itu perlu, tapi protein itu ada di mana-mana. Kacang-kacangan, lagi-lagi tahu, tempe, bahkan leafy green, sayur-sayuran tuh punya protein walaupun ya tingkat proteinnya nggak tinggi. Dan kalau kalian yang tertarik untuk gaya hidup vegan, jangan takut untuk kalian bakal protein deficiency, karena I'm not protein deficiency udah 4 tahun, bayangin. Jadi banyak banget di kolom komen aku yang komennya itu so sweet banget, baik-baik banget, dan aku appreciate banget sama semua komen kalian. Dan banyak banget yang penasaran apakah aku ini Buddhis, apakah aku jadi vegan itu karena agama. Jawabannya adalah enggak. Aku jadi vegan bukan karena alasan agama, tapi karena alasan ethical. Karena aku care sama hewan-hewan, karena aku kasihan aja kalau hewan-hewan tuh harus mati untuk makanan aku. Dan aku tahu aku nggak terlalu butuh untuk mengonsumsi mereka. Banyak banget option yang lain, kenapa aku harus pilih mereka gitu. Dan kebetulan aku ini Kristen, aku bukan Buddhis. Jadi ya, aku vegan untuk ethical reason. Oh iya, tadi aku bilang banyak juga yang berpikir atau merasa tersinggung karena mereka pikir aku bahas kayak gini dan aku menyinggung orang-orang yang pemakan daging. Aku nggak ada maksud kayak gitu sama sekali. Dan kalau di video aku itu ada yang interpretasinya kayak gitu, aku minta maaf. Tapi ya tujuan aku buat video ini ya, aku cuma pengen orang-orang tahu manfaat vegan itu apa. Dulu waktu aku baru mulai vegan, aku lihat banget video-video perjalanan vegan orang-orang, kenapa orang jadi vegan, manfaatnya apa, tapi itu semua dalam bahasa Inggris. Dan sedangkan aku ngerasa sumbernya video-video kayak gini yang dalam bahasa Indonesia itu masih kurang, makanya aku buat. Ada yang tanya, konsumsi madu itu vegan atau enggak? Konsumsi madu itu enggak vegan karena itu dari lebah. Nah, ini juga banyak banget miskonsepsi kalau asam urat itu karena kita kebanyakan makan kacang-kacangan. Pas banget ada yang tanya, mau tanya Kak, kalau vegan apa enggak asam urat ya? Jawabannya adalah tergantung. Oke, ini sebenarnya kalian bisa search di Google dengan gampang, tapi terlalu banyak orang pikir kalau asam urat itu pasti dari kacang-kacangan. Nah, asam urat itu biasanya karena makan makanan yang terlalu tinggi akan zat purinnya. Kalian bisa search di Google, jangan percaya kata aku kayak diambil mentah-mentah. Dibiasakan untuk selalu search Google apakah informasi yang kalian dengar itu benar atau enggak. Jadi makanan yang tinggi purin tuh biasanya ada di jeroan, ada di daging merah, seafood. Basically itu yang kandungan purinnya paling tinggi. Balance meal itu paling best. Jadi kombinasi healthy fat, protein yang sehat, karbohidrat. Jadi makanan kalian yang balance itu biasanya paling sehat, apalagi kalau itu whole food plant based. Dan aku juga temuin banyak banget komen suportif yang kalian yang bilang kalian lagi mau coba transisi ke vegan, kalian coba dari vegetarian dulu, kalian coba dari flexitarian dulu. Flexitarian itu kalian makan mostly plant based, tapi ya kadang-kadang masih makan daging, tapi sangat jarang sekali. Jadi bisa dibilang kayak flexitarian tuh fleksibel gitu. Dan ada yang mulai dari pescatarian dulu. Pescatarian itu ya daging yang dimakan cuma ikan, susu, telur tuh masih dikonsumsi, tapi daging hewani lainnya nggak dikonsumsi. Dan
Aku setuju banget orang yang transisi pelan-pelan kayak gitu, karena dulu juga aku kayak gitu. Aku pelan-pelan kurangi sampai akhirnya jadi full vegan. Slow process is a process gitu. Jangan paksain diri kalian untuk langsung jadi full vegan. Ini juga ada dari Sinta Chen. Aku udah hampir 15 tahun vegetarian. Untuk vegan itu sulit, kadang vegan, kadang non-vegan. Tapi nonton video ini jadi menginspirasi banget. Semoga kedepannya bisa lebih komitmen untuk stay vegan. Ya, kayak aku bilang tadi, slow process is a process gitu. Jangan terlalu maksain untuk jadi vegan. Kalau emang ngerasa sulit ya kita jadi vegetarian aja juga udah proses menurut aku. Aku pun di perjalanan vegan aku sempat beberapa kali aku balik makan telur karena aku ngerasa kondisi aku untuk cari makanan susah. Terus aku balik lagi dari vegan karena emang endpointnya aku, goalsnya aku tuh ya meminimalisir eksploitasi binatang sebisa mungkin. Bukan berarti aku perfect, I am far from perfect, tapi kita keep trying gitu. Oke, jadi ini aja video aku hari ini. Mudah-mudahan Q&A ini bisa membantu menjawab atau memperjelas seperti apa sih vegan itu. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi silahkan tanyakan di bawah, aku akan sebisa mungkin aku balas. Dan mungkin kalian bisa komentar kalian pengen aku bikin video apa. Aku tahu bakal banyak banget yang bilang pengen aku bikin konten minimalism lagi sih, tapi aku bakal ada bikin konten minimalism lagi soon, jadi mohon ditunggu. Jangan lupa kita cuma punya 2 rumah, bumi kita dan tubuh kita, jadi jangan lupa dijaga. And I see you in my next video. Bye.